Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Ibu Bidan. Baik, silahkan duduk. Dan apakah duduknya dengan posisi seperti itu sudah nyaman, Ibu? It's 13 hours. Sudah. Jadi sebelumnya perkenalkan, Sudah saya nyaman. ini yang berjaga pada siang hari ini. Jadi untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup sampiran dan pintu terlebih dahulu agar Ibu tidak terlihat oleh orang lain. Ya, Bu. Sudah. Setelah itu, apakah yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi begini, Ibu, kan saya baru nikah, toh. Terus saya pengen menggunakan alat kontrasepsi yang mudah aja gitu, Bu, nggak mau dipasang. Diminum juga gak apa-apa, Ibu. Itu apa ya? Kan saya baru nikah nih. Baru nikah. Baik, Ibu. Belum hamil juga. Belum Nggak mau hamil. Jadi untuk menunda kehamilan ya, Bu Ya. ya. Untuk menunda kehamilan. Jadi nanti Iya, saya, iya. ya. Jadi sebelumnya dengan Ibu siapa? Dewi. Baik, dengan Ibu Dewi ya, Bu ya. Usianya berapa, Bu? 25. Ibu Dewi usia 25 dan ingin menunda kehamilan. Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi atau KB yang diminum gitu ya, Bu ya. Baik, untuk nanti saya akan jelaskan. Ya. Dan nanti saya akan menjelaskan dan sedikit bertanya kepada Ibu mengenai alat kontrasepsi. Nanti jenisnya adalah pil, karena Ibu yang ingin diminum. Setelah itu tujuannya untuk agar Ibu lebih tahu juga dan efek samping dan cara kerjanya. Seperti itu. Terus selama tindakannya 5-10 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Baik, belum ada ya, Bu ya. Jadi sebelum saya jelaskan, Ibu sudah mengetahui belum untuk alat kontrasepsi yang berbentuk pil? Tunjukkan ya, Bu ya. Belum, Ibu. Ya, saya akan tunjukkan Belum terlebih pernah dahulu. Saya akan lihat. tunjukkan terlebih dahulu untuk contoh alat kontrasepsinya sebentar. Baik, Ibu, saya akan tunjukkan untuk pil yang akan digunakan. Apakah bisa terlihat? Sepertinya kecil sekali. Gambarnya pecah. Kekecilan, ya. Mata saya rada-rada rabun, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum, Ibu. Bentar. Kalau belum saya inikan dulu. Saya Iya, jadi seperti ini ya, Bu ya, untuk bentuk pilnya nanti. Ini adalah salah satu metode pil. Di sini adalah pil kombinasi. Saya menyarankan Ibu untuk menggunakan pil kombinasi ya, Bu ya, seperti ini. Bentuk dan jenis pilnya. Di sini pil kombinasi ini ada pertama monosofik, monofasik, kemasan 21 tablet, terus berisikan hormon aktif estrogen dan progesteron. Mempunyai dosis yang sama, terdapat 7 tablet tanpa hormon aktif. Karena Ibu kan belum sedang tidak menyusui ya, Bu ya, juga belum hamil. Setelah itu ada Bisafik, terus kemasannya 21 tablet juga, berisikan hormon aktif estrogen dan progesteron, mempunyai berbeda, terdapat 7 tablet hormon aktif di dalamnya. Yang terakhir ada Trifasik, kemasannya 21 tablet juga, berisikan hormon aktif, estrogen atau progesteron, yang mempunyai 3 dosis berbeda, terdapat 7 tablet tanpa hormon aktif. Lalu untuk cara kerjanya dari pil kombinasi ini sendiri untuk menekan ovulasi yang pastinya, mencegah implementasi atau kehamilan. Yang ketiga untuk mengentalkan lendir cervix agar sulit dilalui sperma. Terus yang terakhir pergerakan tuba terganggu yang menjadikan atau mengakibatkan transportasi telur akan terganggu juga. Jadi akan menghambat untuk kehamilan. Setelah itu untuk manfaatnya
pil kombinasi ini sendiri, efektivitasnya sangat tinggi. Resiko terhadap kesehatan sangat kecil, tidak mengganggu hubungan seksual juga, dan siklus haid menjadi teratur, untuk mencegah anemia juga, dan mengurangi nyeri haid. Sangat cocok untuk ibu yang untuk menunda kehamilan dan belum hamil ya Bu ya. Dan dapat digunakan jangka panjang juga, digunakan sejak remaja sampai menopause, dan mudah dihentikan setiap saat, dan kemudian cepat kembali lagi. Jadi tidak ada kekhawatiran yang misalnya habis menggunakan pil gitu nanti nggak subur dan susah mempunyai anak. Itu saya rekomendasikan Ibu untuk mengonsumsi pil jenis ini. Selanjutnya membantu cegah kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, penyakit radang panggul, sel jinak pada payudara, dan dis minor. Setelah itu, sebelumnya Bu, apakah ada pertanyaan dari sini Bu? Belum ada, Ibu. Baik, belum ada. Saya lanjutkan ya. Untuk keterbatasan dari pil kombinasi ini sendiri, yaitu yang pertama mahal, cukup mahal ya Bu ya, cukup mahal dari pil yang lain, terus sedikit membosankan, serta biasanya mual pada 3 bulan pertama, dan perdarahan seperti bercak gitu, atau di sela 3 bulan pertama pemakaian. Selanjutnya bisa pusing, nyeri payudara, meningkatkan berat badan, amenor, dan dilarang menyusui juga saat menggunakan pil ini, dan menimbulkan depresi sebagian kecil orang, tetapi Bu ya. Dan bisa juga meningkatkan tekanan darah, meningkatkan retensi cairan, dan tidak mencegah PMS, HBV, HIV, atau AIDS, gitu ya Bu ya. Dan wanita yang diperbolehkan untuk mengonsumsi pil jenis ini adalah usia produktif, terus sudah atau belum punya anak, terus gemuk atau kurus, dan terus ingin alat kontrasepsi yang efektivitasnya lebih tinggi. Selanjutnya, postpartum 6 bulan atau tidak menyusui, dan semua alat kontrasepsi yang tidak cocok bisa menggunakan pil ini. Selanjutnya, pasca abortus juga bisa, terus anemia, haid berlebihan, nyeri haid, siklus tidak teratur, terus kelainan jinak payudara, diabetes mellitus tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, dan mata syaraf, dan penyakit tiroid, penyakit radang panggul, endometris, tumor ovarium jinak, dan TBC. Setelah itu, sebelumnya Ibu mempunyai riwayat penyakit atau tidak ya Bu ya? Alhamdulillah nggak ada, Ibu. Alhamdulillah tidak ada ya Bu ya. Ya. Untuk varises, tidak punya varises ya Bu ya? Oh, tidak ada, Ibu. Baik, tidak ada ya Bu ya. Selanjutnya untuk yang wanita yang diperbolehkan menggunakan pil jenis ini adalah yang tidak boleh menggunakan jenis pil ini adalah wanita hamil atau yang dicurigai hamil, terus ibu menyusui eksklusif. Selanjutnya, perdarahan pervaginam, perokok usia lebih dari 35 tahun, riwayat penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, lebih dari 180 per 110 mmHg, dan riwayat gangguan faktor pembukaan darah atau lebih dari 20 tahun. Kanker payudara, dicurigai, terus migrain dan gejala neurologi vokal, tidak bisa menggunakan pil secara teratur. Ini tidak boleh digunakan oleh seseorang yang menderita penyakit tadi ya Bu ya. Dan untuk waktu kapan meminum pil ini adalah pil dapat diminum pada saat mulai haid. Jadi untuk meyakinkan hamil, jadi pil itu bisa diminum saat haid pertama. Selanjutnya apabila dimulai setelah haid, misalnya hari ke-8, maka ibu perlu menggunakannya secara barier lain selama 7 hari atau tidak melakukan hubungan seksual seperti itu. Terus bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah minum setiap hari pada waktu yang sama. Jadi misalnya hari ini minum di jam
jam 4 sore, berarti besoknya juga harus di jam 4 sore di hari yang sama setiap hari, seperti itu, dan tidak boleh terlambat. Tetapi jika ibu meminum pil ini muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil yang lain atau menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Tetapi jika ibu nanti muntahnya lebih hebat terus disertai diare 24 jam, maka bila keadaan memungkinkan dan tidak memperburuk, pil dapat diteruskan. Selain itu, jika ibu muntah, diare berlangsung sampai 2 hari atau lebih, cara penggunaan pil mengikuti cara penggunaan pil lupa, seperti itu. Jadi selanjutnya, bila ibu lupa minum pil, 1-21 sebaiknya minum pil tersebut segera setelah ingat, walaupun harus minum 2 pil pada hari yang sama. Jadi besok, misalnya kemarin lupa minum, jadi besoknya minum 2 pil dalam hari yang sama sekaligus. Tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi yang lain untuk menghindarinya, gitu ya Bu ya. Jadi baik Ibu, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Apakah penjelasan saya tadi cukup jelas dan ingin bertanya mungkin? Alhamdulillah sudah cukup jelas, Ibu. Tapi Baik. kalau misalkan habis ngundain itu mual-mual, kan kata Ibu kalau misalkan minum pil ini kalau mual-mual itu tanda kayak efek sampingnya gitu. Itu buat ngatasi mualnya itu pakai apa, Ibu? Nah, untuk mengatasi mualnya kita bisa minum obat anti mual. Nanti bisa dibeli di apotek. Tapi untuk 2 jam pertama nanti pilnya bisa diminum jika mualnya tidak disertai diare. Nanti pilnya bisa diminum seperti biasa setiap hari. Tetapi jika sudah disertai diare dalam waktu 24 jam bisa tidak memperburuk, pil bisa diteruskan, tapi jika memperburuk, pil dihentikan. Gitu ya, Bu ya. Baik, selanjutnya Ibu, untuk saya evaluasi ya dari sini, untuk penggunaan pilnya sendiri itu harus di jam yang sama atau di jam yang berbeda ya, Bu, ya, setiap harinya? Di jam yang sama. Kalau misalkan saya minumnya di jam 7 gitu loh. Besoknya di jam 7 lagi, besoknya lagi jam 7 lagi. Ya, gitu. benar sekali, Bu. Ya, benar sekali ya, Bu ya. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Saya menyarankan Ibu untuk menggunakan pil kombinasi ini karena yang pertama tidak mengganggu kesuburan dan langsung bisa cepat subur dan tidak mengganggu jika Ibu setelah menggunakan pil ini akan ingin mempunyai momongan seperti itu ya, Bu ya. Dan diminumnya juga pada tepat waktu gitu, pada jam yang sama, pada setiap hari, tidak boleh telat. Begitu ya, Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Ibu. Alhamdulillah Baik. sudah memahami semuanya. Baik, Ibu, terima kasih karena Ibu sangat kooperatif sekali. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin 1 bulan lagi, jika pilnya habis, nanti kembali lagi ke sini ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Selamat siang. Terima kasih juga, Ibu. Selamat siang juga.